hadir untuk sesi ini adalah Profesor Dr. Rizal Dibur. Beliau adalah dosen dan peneliti senior dari Institut Pertanian Bogor atau IPB University. Kepada Prof. Rizal Dibur kami silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang ada di Zoom ini. Udah? Oh gitu, baik. Maaf ini masih di. Baik, saya akan menyampaikan pada pagi ini tentang prinsip dasar dalam penyusunan inventarisasi gas rumah kaca. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bagaimana Indonesia itu memang sudah menyampaikan komitmen untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi, dan tadi itu akan di-track. Jadi akan dilacak sejauh mana sih capaian-capaian yang sudah dicapai oleh setiap negara dalam melakukan upaya-upaya penurunan emisi. Nah, inventarisasi gas rumah kaca itu adalah menjadi salah satu laporan penting yang harus kita siapkan, dan tentu kita memahami kemampuan di dalam melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca, apalagi di daerah mungkin masih sangat perlu untuk diperkuat. Dan saya rasa di dalam kegiatan ini kita mengharapkan tentu kita semua, teman-teman dari akademisi terutama, tentu akan mampu juga untuk membantu nantinya di daerah bagaimana mereka mampu untuk melakukan juga penghitungan emisi maupun serapan gas rumah kaca, yang tentu akan sangat penting dalam mendukung kebijakan nasional yang sudah dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Karena berdasarkan Perpres, setiap bulan Maret pemerintah kota dan kabupaten itu harus sudah melaporkan setiap tahun ke pemerintah provinsi, sementara pemerintah provinsi juga harus melaporkan setiap bulan Juni ke pemerintah pusat. Jadi bisa dibayangkan berapa ketatnya, dan tentu saya rasa dibangunnya kapasitas daerah khususnya dalam melakukan penghitungan emisi gas rumah kaca termasuk juga serapan yang kita kenal dengan inventarisasi gas rumah kaca perlu dibangun. Ya. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa prinsip dasar ya bagaimana penyusunan inventarisasi gas rumah kaca ini. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Saya coba cepat karena waktunya tidak terlalu banyak, dan saya yakin teman-teman akan bisa mengikutinya dengan baik ya. Apa yang kita maksud dengan inventarisasi gas rumah kaca, kemudian kita akan menjelaskan tentang jenis dan sumber-sumber emisinya apa saja, bagaimana cara menghitung, kemudian apa prinsip dasar, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Dirjen, termasuk Pak Direktur ya, dan siklus penyusunan inventarisasi gas rumah kaca, lalu bagaimana analisis ketidakpastian dan juga analisis kategori kunci. Dan lalu kita mengetahui apa yang kita sebut dengan inventarisasi gas rumah kaca adalah suatu kegiatan ya. Jadi suatu kegiatan untuk menghitung atau menduga tingkat dan status emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. Nah, sumber emisi kita sebut sumber source, dan penyerapnya yang sering kita sebutkan sink atau rosot gitu ya. Ini bahasa Indonesia baku katanya rosot gitu. Akibat kegiatan manusia. Jadi semua aktivitas manusia yang bisa menghasilkan emisi ataupun bisa menyebabkan terjadinya serapan gas rumah kaca itu harus dihitung. Itulah yang kita sebut dengan inventarisasi gas rumah kaca. Nah, di dalam peraturan itu ada dua terminologi yang dipakai. Tingkat emisi itulah status emisi pada tahun tertentu atau pada waktu tertentu. Itu yang kita sebut dengan tingkat emisi. Sedangkan status emisi gas rumah kaca adalah hasil hitungan emisi dan serapan gas rumah kaca pada periode waktu. Jadi apakah 5 tahun, 10 tahun, dan demikian kita bisa melihat apakah ada tren kenaikan, penurunan atau tidak tetap. Tentu harapannya ke depan dengan adanya komitmen kita, kalaupun naik itu bisa lambat naiknya, dan pada satu waktu tertentu harus sudah turun. Nah, tentu adanya status emisi menjadi sangat penting untuk melihat kondisi tersebut. Nah, apa sumber-sumbernya? Dan apa jenis gas rumah kaca? Jadi berdasarkan kesepakatan yang wajib kita laporkan itu adalah 3 sebenarnya, carbon dioxide, metan, nitrous oxide. Namun di dalam Enhanced Transparency Framework itu ada lagi tambahan kewajiban dan sudah wajib nanti kita laporkan juga gas F. Itu ada 4 gas, ya. HFC, PFC, SF6 dan NF3. Ya, NF3 nggak masuk gitu ya. Nah, gas-gas ini dilepaskan oleh berbagai aktivitas, tentu yang karbon dioksida, tentu kita pahami karena ada kegiatan pembakaran bahan bakar yang berbasis fosil, baik dari kegiatan transportasi, proses industri dan kegiatan lainnya, termasuk juga pembukaan lahan gitu ya.
ada kebakaran hutan dan lahan juga akan menyebabkan emisi karbon dioksida. Gas metan, nah itu juga banyak, bisa juga dari proses eksploitasi minyak ya, dan gas juga akan menghasilkan gas metan, termasuk juga peternakan akibat adanya emisi dari lambung ternak yang banyak dilepaskan itu gas metan, termasuk juga kotoran yang dilepaskan oleh ternak dalam bentuk manure gitu ya. Nah, itu juga bahan organik yang juga apabila terdekomposisi juga akan secara anaerobik dia akan melepaskan gas metan, termasuk juga sawah, termasuk juga dari kebakaran. Sedangkan nitrous oxide banyak dari kegiatan industri, penggunaan pupuk nitrogen ya, termasuk juga pembakaran biomas. Sementara dari gas F itu dari proses produksi dari alat-alat pendingin dan alat-alat pemadam kebakaran. Nah, di dalam IPCC tadi sudah disampaikan ke semua sumber emisi itu dikelompokkan menjadi 5 sektor, ya, sektor energi, sektor industri, sektor pertanian, sektor lahan dan kehutanan, sektor limbah. Tapi ini tidak menunjuk ke sektor kementerian ya. Inilah kategorisasi sumber emisi yang disepakati secara internasional yang dituangkan di dalam pedoman IPCC. Jadi itulah pembagian sektor ya di dalam penghitungan emisi dan serapan gas rumah kaca. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Menghitung emisi gas rumah kaca simpel saja sebenarnya, di mana emisi itu merupakan perkalian dari data aktivitas dan faktor emisi, atau activity data or emission factor. Jadi data aktivitas itu menunjukkan tentang kegiatan ya, atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia, ya, yang kita sebut dengan antropogenik, yang dapat melepaskan atau menyerap gas rumah kaca. Jadi activity data itu mulai dari kegiatan penanaman, kegiatan transportasi kita, berapa jauh kita jarak tempuh kita pakai kendaraan, itu adalah aktivitas kita. Dan itu untuk jadikan data aktivitas biasanya jarak tempuh yang kita pakai atau bisa juga nanti penggunaan bahan bakar itu sendiri. Gitu. Jadi itulah data-data aktivitas yang dipakai ya. Kemudian sedangkan faktor emisi adalah besarnya emisi yang dilepaskan per satuan unit kegiatan yang dilakukan. Jadi artinya emisi itu adalah perkalian dari data aktivitas dan faktor emisi. Jadi simpel seperti itu, tapi tentu dalam mengenerate data aktivitas dan faktor emisi tentu perlu upaya-upaya khusus sehingga kita akan menghasilkan data aktivitas dan faktor emisi yang juga reliable. Gitu ya. Nah tentu dalam hal ini ada beberapa tier atau kedalaman metode yang bisa dipakai dalam perhitungan emisi ini. Yang paling bawah itu kita sebut dengan tier 1. Ini adalah pendekatan yang paling sederhana. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena faktor emisinya kita masih memakai faktor emisi default. Default itu artinya mungkin kita belum punya faktor sendiri, faktor emisi sendiri. Akhirnya kita ambil saja faktor emisi global atau dari negara tertentu yang biasanya sudah dituangkan di dalam IPCC. Jadi dalam pedoman penghitungan inventory gas rumah kaca yang dikeluarkan IPCC, itu biasanya dari berbagai negara yang di-compile dan biasanya kita gunakan itu. Jadi bisa saja itu tidak merepresentasikan dengan tepat faktor emisi di tempat kita. Nah, itu jadi kalau kita pakai default saja. Demikian juga data aktivitasnya juga masih kasar, mungkin masih agregat ya, atau bisa juga mengapai data dari global ya, seringkali juga begitu data yang tidak ada kita pakai data FAO kalau sektor pertanian gitu ya. Kalau di energi juga dari IEA juga dipakai gitu. Nah, pendekatan yang kedua itu yang lebih akurat, itu kita sebut dengan tier 2. Nah, di sini biasanya faktor emisinya itu sudah kita bangun sesuai dengan kondisi kita. Jadi sudah ada kita sebut dengan faktor emisi lokal. Jadi spesifik ya, untuk sesuai negara kita atau lokasi atau wilayah tertentu atau ekosistem tertentu. Dan juga data aktivitasnya sudah lebih rinci, jadi kita sumber-sumber kategorisasinya sudah kita detailkan. Nah, itu kita sebut sebagai tier 2. Nah, yang lebih dalam lagi itulah yang tertinggi, yang kita sebut dengan tier 3. Jadi di sini kita sudah menghasilkan faktor emisi yang sangat detail ya. Jadi di setiap jenis kegiatan itu sudah ada faktor emisinya dan kita bisa melibatkan proses pemodelan umpamanya di dalam menyusun faktor-faktor emisi, termasuk juga data aktivitasnya sudah sangat rinci. Nah, sebagai contoh yang sangat mudah umpamanya yang terkait dengan pendekatan odol tinggi, emission faktor kita untuk tingkat atau kemampuan serapan hutan kita saja. Nah sekarang ini kita pakai satu angka untuk nasional. Padahal iklim kita berbeda-beda, mulai dari wilayah barat sampai ke wilayah timur.
Nah, kita sudah melakukan pengukuran banyak tentang kemampuan hutan kita di dalam menyerap sebagai contoh. Nanti kita lihat perbedaan itu disebabkan oleh iklim salah satunya, termasuk juga jenis tanah. Nah, kita tentu bagi orang-orang akademisi senang melakukan riset semacam ini. Kita bisa menyusun model untuk bisa menduga berapa laju serapan dari hutan alam kita dengan memperhatikan keragaman iklim dan juga keragaman tanahnya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan faktor emisi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Nah, itulah kita sebut sebagai kepada pemodelan order tertinggi, jadi kita memang sangat detail sekali. Sekarang ini kita di mana posisinya? Kita masih di antara 1 dan 2, belum 2 full, jadi kita sebut tier 1,5 gitu. Itu dari nasional, tentu teman-teman nanti daerah, akademisi apalagi, bisa mengembangkan faktor emisi lokal ya, dan tentu nanti akan ada prosedurnya juga, standarnya yang akan diterapkan juga, yang saat ini juga sudah disusun, yang nanti dituangkan juga dalam SNI biasanya. Itu bisa juga dijadikan acuan nanti dalam proses penyusunan faktor kemasan emisi pada tingkat lokal. Gitu. Lalu bagaimana kita menghitungnya, apa panduan yang bisa kita pakai? Nah, panduannya sebenarnya banyak. Ya. Jadi ada yang sudah pasti adalah kita harus menggunakan panduan yang disusun oleh IPCC, yang kita sebut dengan IPCC Guideline. Nah, itu guideline ini juga berevolusi mulai dari tahun 90-96 sampai sekarang masih berjalan. Yang terakhir adalah refinement 2019 terhadap IPCC 2006. Nah, jadi memang ilmu pengetahuan berkembang terus. Akhirnya sampai saat ini itu sudah banyak sumber-sumber emisi baru yang sudah teridentifikasi dan juga teknik-teknik menghitungnya juga lebih komprehensif sehingga menghasilkan hasil hitungan yang lebih akurat. Nah, itulah yang berevolusi terus. Nah, yang jadi persoalan memang di dalam pemilihan pedoman ini itu biasanya tetap merujuk pada kesepakatan internasional. Nah, dulu pada saat sebelum disepakatinya Kesepakatan Paris itu masih merujuk ke IPCC Guideline 1996. Padahal sebenarnya sudah banyak perbaikan yang dilakukan di IPCC Guideline di 2006. Tapi banyak negara karena dia ikut saja kesepakatan internasional masih pakai yang 1996. Tetapi Indonesia pada waktu melakukan langkah yang berani, karena kita tahu ini kan sainsnya, artinya seharusnya kalau memang lebih akurat kenapa tidak kita pakai. Nah, Indonesia memakai langsung IPCC Guideline 2006, walaupun pada saat itu belum ada kesepakatannya internasional. Waktu itu kita juga diserang ya, kenapa Indonesia memakai berani tidak sama dengan teman-teman atau negara yang lain. Tetapi akhirnya sekarang sudah wajib yang 2006, orang akhirnya belajar ke kita. Nah, jadi itulah prosesnya, jadi menarik isu sebenarnya ya. Tapi tentu peran sains menjadi sangat penting dalam proses penghitungan emisi gas rumah kaca ini. Nah, ketentuan yang baru yang terkait dengan penyusunan inventarisasi gas rumah kaca di bawah Enhanced Transparency Framework. Nah, ini kita pertama-tama nanti sudah disampaikan oleh Bu Dirjen juga, Pak Direktur juga. Tahun 2024 kita sudah menyampaikan laporan BTR atau Biennial Transparency Report. Nah, itulah era wajib kita ya, di mana kita akan negara semua UNFCCC akan men-track capaian-capaian kita dan tentu akan merujuk kepada laporan BTR kita atau Biennial Transparency Report. Jadi semuanya harus transparan kita laporkan apa yang kita lakukan sejauh mana pencapaian penurunan emisi, dan tentu status emisi kita harus kita laporkan, dan tentu inilah kita harus menyusun inventarisasi gas rumah kaca. Dan apa kesepakatannya? Pertama harus menggunakan IPCC 2006. Kemudian tahun pelaporannya itulah T-2, jadi kalau kita melaporkan nanti tahun 2024, inventarisasi gas rumah kaca paling tidak sampai tahun 2022 itu sudah harus ada. Nah, kemudian juga harus dilakukan perhitungan ulang. Nah, nanti wajib lagi, Shell sifat itu wajib harus. Nah, kita harus melaporkan juga dengan data seri yang konsisten sejak awal 1990. Nah, ini problem juga buat kita ini. Kita bisa baru 2000. Nah, data 1990 bisa dibayangkan. Nah, ini juga challenge juga. Mungkin ini teman-teman akademisi bisa juga bagaimana mendevelop metodologi untuk bisa melakukan rekonstruksi data ke belakang gitu ya. Dan tentu harus dengan teknik-teknik yang konsisten. Kemudian analisis kategori kunci ini juga diperlukan. Sebelumnya itu tidak ya, tetapi sekarang sudah harus gitu ya. Termasuk juga penjelasan tentang bagaimana mekanisme pengaturan kelembagaan tadi juga disampaikan. Kemudian juga harus melaporkan rencana key accuracy. Nah, ini share lagi nih, wajib nih. Jadi nasional terutama ini harus sudah menyiapkan perencanaan bagaimana quality assurance sama quality control itu dikembangkan. Dan tentu ini kembali lagi mungkin kita juga akan melihat terutama dalam pengumpulan data aktivitas
itu bagaimana sih quality controlnya nih. Kita banyak sekali data kita, satu jenis data bisa saja berbeda-beda tergantung sumber. Nah, ini masih masalah di kita, tapi dengan adanya kebijakan satu data dan satu peta, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Kemudian juga gasnya juga sudah harus 7 jenis gas. CO2, CH4, NO2, termasuk gas F ada 4, dan menggunakan nilai global warming potential AR5. Ini global warming potential itu menunjukkan kemampuan dari setiap gas itu dalam memanaskan udara atmosfer kita. Ya. Nah, itu ada hitungan-hitungannya. Nah, dulu kita masih memakai AR2, jadi assessment report yang kedua, sekarang harus pakai AR5. Nah, itu wajib semuanya. Dan juga kita juga harus melakukan analisis uncertainty. Karena tadi prinsipnya tadi disampaikan harus akuratnya. Jadi kita juga harus melaporkan secara transparan sejauh mana tingkat ketidakpastian dari penghitungan emisi gas rumah kaca kita. Nah, saya akan menyinggung sedikit tentang apa itu global warming potential. Dan ini nanti angka yang dipakai sesuai dengan kesepakatan itu adalah global warming potential yang siklusnya itu yang 100 tahun, 100 years. Nah, itu satu untuk CO2, metan 28, kemudian nitrous oxide 265. Jadi artinya kemampuan memanaskannya metan ini 28 kali dari gas CO2. Sedangkan nitrous oxide itu 265 kali dari CO2. Nah, F-gas itu bisa ribuan kali ya. Jadi lebih tinggi kemampuannya, tapi kan sedikit yang dilepaskan itu umumnya dari sektor industri nggak besar gitu ya. Tapi karena kemampuan memanaskannya besar, ini menjadi wajib untuk kita laporkan juga gitu ya. Itu mulai di BTR di 2024. Sebagai contoh umpamanya untuk metan, kalau emisi dari sawah itu 10 ton C4 per tahun, maka itu sebenarnya dalam melaporkannya kita harus menyetarakannya dalam bentuk CO2 atau CO2 equivalent namanya. Oleh karena itu kalau 10 ton C4 berarti CO2 equivalentnya 10 dikalikan 28. Kenapa? Karena global warming potensial metan itu adalah 28 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh AR5 ini. Ya. Nah, prinsip dasar dalam membangun inventory, nah ini sudah disampaikan tadi secara detail, saya tidak menyampaikan lagi. Ada 5, yaitu TAK, transparan. Jadi semuanya harus kita transparan, dokumentasi harus lengkap gitu ya. Jangan sampai datanya ada, ditanya dari mana sumber datanya, nggak bisa kita jawab. Nah itu nggak boleh lagi. Ya. Kemudian kedua adalah akurat. Ya, jadi artinya diupayakan sedapat mungkin tidak underestimate ataupun overestimate. Oleh karena itu analisis ketidakpastian harus kita sampaikan juga secara transparan. Jadi akurat ini juga, akurasi juga harus kita sampaikan secara transparan. Complete. Jadi semua jenis gas, terjadi juga semua sumber dan rosot itu juga harus dilaporkan. Ya. Nah kalau seandainya tidak ada, memang tidak ada emisi itu tetap harus kita laporkan, lalu kita kasih tanda not occurring, jadi tidak terjadi. Jadi harus lengkap artinya kalau memang tidak ada ya tetap harus dilaporkan, kita sebut not. Ya, kalau tidak disampaikan dilaporkan, jadi kita tidak tahu apakah memang tidak terjadi atau tidak diduga gitu. Nah itu jadi kemudian konsisten, jadi semua emisi yang atau serapan yang diduga itu harus dari tahun-tahun yang berbeda itu semuanya menggunakan metodologi yang sama. Jadi jangan sampai nanti perubahan emisi gara-gara metodologinya kita ganti gitu. Jadi perubahan besarnya emisi ataupun serapan itu memang disebabkan karena berubahnya aktivitas dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian comparable itu bisa diperbandingkan, kembali lagi adalah itu harus menuju kepada konsisten dan juga metodologi yang sama sehingga bisa dilaporkan antar negara. Karena ini adalah komitmen dunia dan kita sebagai negara bagian dari negara di dunia juga sudah memberikan komitmen yang sama untuk melaporkannya. Nah, bagaimana siklus inventarisasi gas rumah kaca? Nah, ini sebenarnya kita harus menyiapkan data dulu ya, quality control terhadap data aktivitas yang kumpulan itu seperti apa, itu harus kita lihat ya. Kemudian kita mengidentifikasi kategori kunci, jadi dari data dari semua kegiatan aktivitas itu mana sebenarnya yang masuk kategori kunci. Apa sih ya kategori kunci? Yaitu memang kontribusinya terhadap emisi itu signifikan. Sehingga kita tentu harus mendapatkan data yang benar-benar akurat bagi sumber-sumber yang masuk ke kategori kunci. Karena dia memang sangat dominan dan di dalam berkontribusi terhadap emisi di suatu negara ataupun di suatu wilayah gitu. Nah tentu kalau untuk kategori kunci kita memilih metode dan time seriesnya. Jadi harus konsisten kita cek lagi karena ini menjadi sangat penting ya. Karena dia kategori kunci tentu metodenya tentu metode yang kalau bisa tiernya lebih baik atau lebih tinggi gitu ya.
Nah, kemudian baru kita melakukan kompilasi dari hasil perhitungan kita terhadap semua sumber. Kemudian baru kita melakukan analisis ketidakpastian. Nah, jadi sejauh mana sih akurasi dari hasil inventarisasi gas rumah kaca kita. Kemudian baru kita melakukan analisis kategori kunci karena hitungannya sudah ada untuk setiap emisi, berapa besarnya emisi dari berbagai sumber dan rosot. Nanti kita urutkan kira-kira mana yang masuk ke dalam kategori kunci. Nah, sumber-sumber emisi yang masuk ke dalam kategori kunci adalah sumber emisi yang kontribusinya terhadap total emisi itu mencapai 95%. Apabila kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kalau seandainya kita punya 10 sumber emisi, kita urutkan sumber 1 itu emisi yang paling tinggi sampai ke sumber ke-10 emisi yang paling rendah, lalu kita kumulatifkan sampai kepada sumber emisi yang keberapa yang total kontribusinya 95%. Itulah yang kita sebut dengan kategori kunci. Tetapi nanti di BTR bukan lagi 95%, 85%. Jadi berubah. Dari yang 85% itu mana yang signifikan tentu adalah tadi yang paling besar kontribusinya. Dan tentu kalau itu sudah ketahuan dan ternyata dari proses quality assurance, quality assurance itu adalah suatu proses verifikasi di mana hasil hitungan kita itu dicek oleh pihak lain yang tidak terlibat di dalam proses penyusunan inventarisasi gas rumah kaca. Nah, biasanya yang melakukan quality assurance ini, dia melihat kategori kuncinya dulu. Mana yang signifikan, karena kalau itu salah, itu tentu akan berpengaruh besar terhadap hasil hitungan. Karena kalau itu certainty-nya tinggi atau kesalahannya tinggi, tentu tingkat reliability atau akurasi dari inventarisasi kita rumah kaca kita juga rendah. Nah, itu juga akan mempengaruhi apakah kita harus menghitung ulang nantinya. Apabila dari hasil analisis kategori kunci menunjukkan adanya kesalahan atau kekeliruan atau metode yang tidak konsisten dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kapan perhitungan ulang itu harus dilakukan? Tentu apabila data tersedia sudah mengalami perubahan karena gara-gara perubahan metodologi, contohnya sawah umpamanya. Dulu kita masih berbasis pengamatan dengan pandangan visual. Setelah tahun 2018 sudah direvisi dengan menggunakan satelit. Ternyata bedanya besar. Nah, itu juga inventarisasi gas rumah kaca kita juga mengalami drastis penurunan itu. Nah, itu penurunan itu nggak bisa dikatakan kita menurunkan emisi. Itu hanya gara-gara metodologi berubah. Nah, itu juga harus dilakukan perhitungan ulang sampai ke belakang. Nah, bagaimana teknik-tekniknya nanti akan dijelaskan nanti dalam kegiatan selanjutnya. Kemudian metode yang digunakan sebelumnya tidak konsisten dengan metode IPCC untuk kategori substansi harus kita konsistenkan kembali. Jadi kalau kita menemukan, kalau dari hasil quality assurance, atau pihak yang melakukan verifikasi menemukan adanya indikasi bahwa metodologi tidak konsisten dan itu ditemukan, maka kita harus melakukan perhitungan ulang. Demikian juga apabila sebelumnya itu kategori kunci, ya, tapi sekarang sudah tidak berubah menjadi kategori kunci. Itu aneh biasanya. Mungkin ada kekeliruan, harus dicek lagi. Kalau memang demikian ya tidak apa-apa gitu ya. Akan tetapi itu biasanya langsung dicek, kalau ternyata memang ditemukan ada kekeliruan itu harus dihitung ulang. Mungkin juga metode sebelumnya tidak cukup untuk merefleksikan kegiatan mitigasi secara transparan gitu ya. Nah, seringkali kita melakukan kegiatan mitigasi tapi tidak ditangkap pengaruh dari pelaksanaan aksi mitigasi itu terhadap data aktivitas yang dikumpulkan. Itu akan mempengaruhi juga gitu. Demikian juga mungkin metode inventarisasi gas rumah kaca yang baru sudah tersedia sehingga ada perbaikan-perbaikan kesalahan yang dilakukan di metode yang baru, maka otomatis juga kita melakukan kembali hitungan ke belakang. Itulah kira-kira ya, nah, soal itu sudah dilakukan cek, hitung ulang, barulah nanti bisa kita laporkan inventarisasi gas rumah kaca dan begitulah siklusnya terus menerus. Nah, mungkin saya akan masuk tentang apa itu analisis ketidakpastian. Jadi analisis ketidakpastian ini harus kita lakukan nanti pada BTA itu wajib untuk kita melaporkannya dan harus kita kuantitatifkan. Dan ini juga tidak mudah ini untuk melakukan analisis ketidakpastian karena akan membutuhkan resource yang sangat besar. Jadi umpamanya kalau kita sekarang ini untuk bisa mengetahui ketidakpastian hasil umpamanya stok karbon hutan. Ternyata stok karbon hutan itu kita hanya mengukur hanya berdasarkan dari 100 sampling saja umpamanya. Oh, itu sebenarnya nggak cukup. Apalagi stratumnya belum digabung saja. Seharusnya kita baju menjadi beberapa strata sehingga nanti akan berbeda-beda untuk setiap strata, itu juga akan mengurangi uncertainty dan jumlah sampling juga akan mempengaruhi uncertainty. Nah, hal yang semacam itu yang harus kita lakukan nanti untuk bisa menemukan sejauh mana tingkat uncertainty dari faktor emisi ataupun data aktivitas yang kita gunakan dalam proses perhitungan. Jadi sebenarnya munculnya uncertainty ini bisa disebabkan oleh adanya asumsi yang kita pakai. Asumsi yang kita pakai ya biasanya kalau datanya tidak ada kita gunakan proxy biasanya.
Data ke orang-orang akademisi sudah biasa lah begitu ya. Nah, tentu akurasinya juga tentu tidak pasti rendah gitu ya. Nah, itu harus kita sampaikan secara transparan dan kita harus mengestimasi berapa besarnya. Kalau kita sulit, biasa kita pakai expert judgment gitu ya. Kemudian pembelian model termasuk juga input asumsi-asumsinya. Nah, inilah gambarannya, ini sudah familiar buat kita di akademisi ya. Nah, itulah kalau kita melakukan pengukuran sampling sebanyak sekian kali dalam mengukur faktor emisi, ternyata kita mendapatkan data yang beragam ya, kisar nilainya antara 0,5 sampai 1,5 dengan nilai rata-rata 1. Nah, biasanya untuk menentukan selang uncertainty-nya biasanya dipakai 95%, dipakai persentile 2,5% dan 97,5%. Nanti jatuhnya adalah di 0,7 dan 1,3 yang tertingginya. Nah, tentu berapa uncertainty-nya adalah 1,3 dikurang 1. Berarti 0,3 bin 1 dikali 100%, ya 30% lah uncertainty dari nilai isu. Dan tentu ini menjadi tantangan nih, kalau semakin melebar nih uncertainty semakin besar, dan itu ternyata kategori kunci, maka kita harus melakukan pengukuran-pengukuran tambahan. Supaya apa? Supaya tentu uncertainty-nya lebih rendah. Jadi harus ada penambahan sampling. Berapa banyak sampling, kembali akan tergantung lagi berapa biaya yang kita miliki. Nah, oleh karena itu tentu pengukuran tinggi ini bagus untuk riset-riset mahasiswa nanti. Bagaimana kita bisa mengembangkan faktor emisi lokal dengan metodologi yang baik gitu ya, sehingga kita akan memiliki faktor emisi yang memang sesuai dengan lokasinya masing-masing. Nah, teknik menghitungnya adalah seperti ini, sederhana saja, bagaimana semua faktor emisi yang data aktivitas ada faktor emisinya, data aktivitas ada nilai uncertainty-nya, faktor emisi juga ada nilai uncertainty-nya. Bagaimana kita menghitung uncertainty totalnya? Ada dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan penjumlahan, yang kedua adalah pendekatan penjumlahan dan perkalian. Nah, ini bagaimana rumusnya adalah seperti ini, nanti bisa ya teman-teman mudah lah untuk melakukannya. Jadi contohnya konkretnya adalah seperti ini. Kalau seandainya ada 3 sumber, ada 2 sumber emisi A dan B, kemudian sumber yang ketiga adalah rosot dia, menyerap dia sifatnya. Katakanlah sumber emisi A dan B masing-masing mengemisikan 1000 dan 550, sementara rosot C itu menyerap sebanyak 300. Tentu total emisi bersihnya adalah 1000 tambah 550 dikurang 300, yaitu 1250 ton CO2. Lalu dari hasil pengukuran tadi, hasil pengukuran lapangan, ternyata nilai uncertainty data aktivitas kita itu 30%. Sementara faktor emisinya 15% untuk sumber A. Sumber B juga ada angkanya, sumber C juga ada angkanya. Maka kalau kita pakai rumus tadi propagation error tadi, maka kita menghitung dulu uncertainty dari gabungan data aktivitas dan faktor emisinya. Jadi dengan rumus yang tadi yang disampaikan tadi, yang ini yang di atas, maka kita akan mendapatkan untuk sumber A 30 dipangkat 2 tambah 15% dipangkat 2 diakarkan dapatlah 33,5%. Untuk 2, 24 dan seterusnya. Lalu bagaimana ini untuk menghitung total uncertainty dari emisi totalnya yang 1250 ini berapa sih sebenarnya uncertainty-nya. Nah, rumusnya ada seperti ini. Jadi teman-teman statistik sudah biasa begitu ya. Tapi inilah pedoman yang dipakai. Jadi tinggal 1000 tadi emisinya kita kalikan dengan 33,5 dipangkatkan 2, kemudian 550 dikalikan 22,4 dan seterusnya. Nah, tapi pembaginya perlu dilihat, pembaginya itu harus nilai absolut. Jadi bukan nilai total net emission-nya. Jadi kalau seandainya kita balik ke sini, net emission-nya kan itu 1250. Karena itu dikurang 300, nggak boleh begitu. Dalam konteks perhitungan itu harus dinilai absolut. Jadi 300-nya menjadi positif menjadi 1850. Jadi uncertainty dari inventarisasi gas rumah kaca kita adalah 21,2%. Nah, itulah cara yang sederhana, itu kita sebut dengan tier 1. Nah, yang lebih tinggi lagi baru kita masuk ke tier 2, yaitu dengan teknik Monte Carlo simulation. Nah, inilah teman-teman perguruan tinggi ini senang nih bermain yang begini. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan uncertainty dengan menggunakan teknik simulasi Monte Carlo, di mana data-data aktivitas maupun faktor emisi diasumsikan mengikuti suatu sebaran. Seperti contoh tadi dari hasil pengukuran lapangan tentang faktor emisi ataupun data aktivitas, kita ketahui datanya menyebar normal. Maka kita akan melakukan proses Monte Carlo simulation, jadi kita ambil secara acak nilai dari nilai setiap data aktivitas ataupun faktor emisinya. Maka kita bisa melakukan itu sekian kali, sehingga
Kita bisa mensimpulkan sebanyak N kali gitu ya. Nah, teknik tier 2 ini perlu kita lakukan apabila apa? Pertama adalah sebaran data kita ternyata tidak normal. Ya, kalau normal yang tadi masih oke gitu. Ya, kemudian juga adanya korelasi antar data aktivitas ataupun faktor emisi atau antara keduanya. Nah, itu biasa kalau dia ada korelasi juga jangan dipakai lagi yang tadi yang tier 1 atau dengan pendekatan propagation sama propagation and multiplication tadi. Tapi harus digunakan Monte Carlo simulation. Nah, sekarang kita memang di challenge, nah kita sudah mulai masuk ke tier 2 di nasional sudah, dan saya rasa daerah juga nanti mungkin akan masuk ke sini, mudah-mudahan begitu ya, dengan adanya teman-teman dari akademisi yang bisa membantu lebih jauh untuk ini. Nah, bagaimana kita menggunakan Monte Carlo ini hanya sebagai contoh saja. Jadi kita melakukan simulasi sekian kali. Jadi data aktivitasnya kita ambil dari satu sebaran, faktor emisi kita ambil dari satu sebaran, kita kalikan data aktivitas dan faktor emisi dari sekian kali simulasi, maka kita dapatkanlah gambaran emisinya ada seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat setelah 100 kali kita melakukan simulasi, sudah tidak lagi ada perubahan nilai estimasinya. Jadi artinya sebarannya itu sudah hampir sama, berarti artinya memang kita harus melakukan simulasi Monte Carlo paling tidak 100 sampai 500 kali. Ya. Jadi itulah, nah itu sudah fix, dia tidak lagi berubah dia uncertainty-nya. Itulah sebenarnya nilai uncertainty dari hasil estimasi emisi kita dari sektor tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, analisis kategori kunci seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi itu menggambarkan sumber ataupun resource yang menjadi prioritas dalam sistem inventarisasi gas rumah kaca karena kontribusinya sangat signifikan ya terhadap total emisi dari semua sektor. Jadi kalau seandainya kita punya sekian puluh sektor, sekian banyak sumber, nanti mana saja dari sumber yang di setiap sektor itu yang dominan atau yang paling besar kontribusinya, atau kalau kita sebut 95% terbesar, tapi kemudian berubah menjadi 85% terbesar gitu ya. Nah, tujuannya adalah tentu untuk mengidentifikasi sumber atau resource yang perlu diprioritaskan apabila sumber daya terbatas. Jadi kalau seandainya kita ingin mengimprove inventarisasi gas rumah kaca kita, jangan diambil yang bukan key kategori, tapi ambil yang key kategori dan juga sangat signifikan terhadap kontribusinya terhadap emisi. Jika kalau data itu akurat, tentu juga akan mempengaruhi inventarisasi secara keseluruhan. Kemudian juga akan membantu juga nantinya mana metodologi yang memang harus kita tingkatkan tiernya, sehingga lebih detail lagi, sehingga tentu hasil emisi kita juga akan menjadi lebih akurat. Dan termasuk juga bagaimana kita mengidentifikasi sumber-sumber data yang hasil hitungan yang kita gunakan dalam perhitungan emisi dan serapan, yang memang mekanisme key acquisition itu harus kita bangun. Ya, key acquisition. Nah, kita juga masih belum siap nih untuk masuk ke sini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini juga sangat sederhana. Tier 1, jadi dia hanya melihat berapa persen kontribusinya. Jadi kalau kita punya 10 sumber emisi, kita urut dari terbesar yang terkecil. Yang terbesar nilainya adalah 10 ton. Total dari 10 sumber emisi itu adalah 100, berarti yang sumber emisi pertama itu kontribusinya 10%. Sederhana seperti itu saja. Itu adalah bahasa kita sebut dengan level key kategori. Tapi bisa kita juga memasukkan tren. Jadi kalau dia dikatakan ketika agresi bisa saja tinggi dia emisinya pada tahun sebelumnya, tapi sekarang sudah menurun, trennya menurun. Ada yang lain sebelumnya itu tidak signifikansinya tidak lebih tinggi daripada yang sebelumnya, tapi trennya meningkat. Jadi dia sekarang lebih tinggi daripada yang sebelumnya key, yang paling signifikan gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi posisinya, mana dia menjadi kategori. Nah, formulanya juga ada perhitungannya yang kita sebut dengan tier yang kedua. Nah, inilah formulanya. Nanti ini formula juga sederhana, contoh juga bisa dilihat bagaimana kita menghitung untuk setiap komponen tadi, setiap komponen rumus tadi untuk menghitung berapa sebenarnya level kategori kunci dari sumber tertentu dengan memperhatikan tingkat emisinya juga tren emisinya. Lalu yang terakhir adalah tentang pengaturan kelembagaan. Jadi seperti yang sudah disampaikan, tentu dalam perhitungan emisi itu ada 3 lembaga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah lembaga yang berpotensi dalam menyediakan data aktivitasnya. Kemudian lembaga yang kedua tentu adalah lembaga yang melakukan proses penyusunan
Kalau di daerah biasanya Dinas Lingkungan Hidup biasanya. Tapi sumber-sumber datanya bisa dari BPS daerah, bisa dari dinas-dinas terkait, ini termasuk juga perusahaan. Karena banyak aktivitasnya mungkin selama ini data-data tersebut memang belum ada di BPS umpamanya. Tapi dia masih disimpan, dipegang oleh organisasi terkait. Nah itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Nah inilah memang perlu biasanya dalam pengalaman yang kita ada, yang paling susah diambil adalah data-data energi biasanya. Nah, biasanya pemerintah daerah membuat surat khusus ke Pertamina ataupun ke PLN untuk bisa mengakses data tersebut gitu ya. Nah lembaga yang ketiga adalah lembaga yang berpotensi untuk melakukan review atau yang menjamin penjaminan mutu atau quality assurance, yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil hitungan yang dilakukan oleh lembaga yang melakukan perhitungan. Jadi ya independen. Ya. Jadi 3 lembaga ini yang harus ditetapkan. Setiap daerah biasanya sudah melakukan hal tersebut ya. Cuma mungkin belum ada selama ini dilakukan yang QA-nya jarang dilakukan, quality assurance jarang. Belum ada diminta orang lain untuk melakukan verifikasi ya. Tapi ke depan ini juga harus mulai dikembangkan. Jadi demikian kira-kira Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Namun untuk daerah nantinya, pusat sudah membuat suatu aplikasi yang disebut dengan Science Smart. Kenapa? Karena begitu banyaknya rumus-rumus yang harus dipelajari, mungkin kalau buat pemerintah daerah kan sulit. Nanti sudah dibuatkan aplikasinya yang disebut dengan Science Smart. Nah, jadi artinya dengan memasukkan data aktivitas saja ke dalam, itu sudah cukup. Nanti semuanya akan dihitung oleh sistem. Bisa dibayangkan untuk menghitung emisi ini ada sekitar 186 spreadsheet yang harus diisi. Banyak sekali datanya. Yang paling berat itu biasanya pertama. Yang keduanya mudah, karena tinggal memasukkan saja kan. Oleh karena itu memang archiving system, bagaimana sistem pendataan ini harus dibangun dengan baik dari sekarang gitu ya. Dan jadi dengan ada tool ini juga akan membantu. Tentu teman-teman akademisi tidak bisa hanya menggunakan tool, harus memahami dengan baik ya bagaimana proses perhitungan ini, dan tentu itu diharapkan bisa memfasilitasi dan mendukung pemerintah daerah nantinya dalam melakukan penghitungan emisi maupun serapan gas rumah kaca yang nantinya akan dilaporkan nanti ke nasional. Saya rasa itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah prinsip dasar dalam perusahaan inventarisasi gas rumah kaca. Mungkin langsung saja ke topik yang kedua atau ada sedikit jeda? Langsung? Boleh, Baik. Pak. Next. Mau istirahat. Ini diborong nih, borong nih. Karena waktu juga banyak. Silakan Ya, kalau betul. baik Sambil untuk yang kedua ya, atau Ibu ingin ngantarin sedikit dulu, silakan. ya, sambil menunggu Bapak persiapan untuk materi yang kedua, sekali lagi saya informasikan kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di chat box saat ini ataupun nanti boleh raise hand, tapi hanya untuk 2 peserta saja. Jadi siap-siap nanti siapa yang duluan raise hand itu yang akan langsung bisa berkomunikasi, langsung bertanya kepada para pemateri. Untuk selanjutnya silahkan Baik. melanjutkan materi. Maaf nih karena diborong. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak bosan gitu ya melihat wajah saya. Nah, jadi saya akan menyampaikan selanjutnya tentang prinsip dasar dalam inventarisasi gas rumah kaca sektor lahan dan kehutanan atau termasuk pertanian, tapi pertanian nanti kan ada teman lain yang akan menyampaikan. Tapi saya akan berikan gambaran secara umum saja bagaimana inventarisasi gas rumah kaca sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Nanti saya akan fokus di yang lahan gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui semua, terutama teman-teman yang banyak bergerak di bidang fisiologi, pertanian, biologi ya. Kita memahami bahwa proses terjadinya emisi dan serapan itu tidak lepas dari proses-proses biologis ya. Jadi tentu yang berbasis lahan adanya serapan CO2 oleh tanaman itu juga dan kemudian ditumpuk menjadi biomas, maka itu juga merupakan salah satu proses penyerapan gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Karena kita tahu bahwa untuk menghasilkan biomas itu harus melalui proses fotosintesis dan biomas sudah terbentuk dan disimpan ke dalam bentuk produk kayu namanya, dan itu akan disimpan tidak lepas ke atmosfer lagi. Tapi bisa juga sebagian ya akan melepas lagi melalui berbagai macam proses. Itu proses itu biasa tentu adalah akibat adanya pelapukan kalau bahan organik atau dipanen dan dibakar gitu ya. Tapi kalau dirubah menjadi produk-produk jangka panjang belum dilepas untuk sementara. Tapi kalau umurnya sudah berakhir mau diganti dengan yang baru apalagi biasanya
dibakar gitu ya, atau dibuang ke tempat pembuangan sampah atau limbah, dan itu kan melalui proses dekomposisi. Jadi itu proses yang terjadi ya. Selain itu juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sektor lahan juga terjadi emisi. Salah satunya penggunaan umpamanya penggunaan pupuk nitrogen umpamanya, itu juga akan melaporkan emisi nitrous oxide. Termasuk juga emisi dari metan, di mana metan ini lepas diakibatkan adanya proses dekomposisi bahan-bahan organik yang berlangsung secara anaerobik. Di sawah umpamanya karena itu berair, banyak biomas-biomas yang ditimbun di bawah di tanah, karena tergenang air, akhirnya terjadi proses dekomposisi secara anaerobik, itu biasanya melepaskan metan gitu ya. Demikian juga di lahan gambut yang tergenang, itu juga banyak metan yang dilepaskan, tapi kalau sudah di drain dia, akhirnya dia akan terekspos terhadap udara, berlangsunglah dekomposisi secara aerobik, maka yang lepas bukan lagi metan, akan tetapi gas CO2 gitu ya, itu proses dekomposisi. Kemudian juga penggunaan transportasi untuk kegiatan pertanian, tapi ini nanti dihitungnya di sektor yang lain ya, tapi itu aktivitas pertanian juga, penggunaan energi umpamanya untuk bawa traktor, pakai bahan bakar, itu juga melepaskan emisi. Termasuk juga jadi ternak gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, bagaimana kita, jadi ada proses oksidasi, ada fase fotosintesis, termasuk juga metagenesis, termasuk juga nitrifikasi dan denitrifikasi. Jadi itulah proses-proses emisi dan bentuk gas yang dilepaskan dari sektor lahan ini dan pertanian. Nah, jadi dalam perhitungan inventarisasi gas rumah kaca, sektor Avolu ini itu dibagi menjadi 3 subkategori. Yang pertama adalah 3A, itu dikasih kode, biasanya semuanya sangat detail ya. Jadi 3A itu adalah dari ternak, livestock. 3B itu dari lahan itu masuk hutan dan penggunaan lahan lainnya. Jadi Volu itu ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah aggregate source and non-CO2 emission. Nah, ini yang non-CO2 seperti dari kultivasi sawah dan lain sebagainya ya. Itu masuk ke dalam kategori di 3C, termasuk juga pembakaran biomas, penggunaan pupuk, nitrogen gitu ya. Nah, itu juga penggunaan bahan organik, itu semuanya nanti akan masuk di 3C ini. Dan Bapak dan Ibu semua bisa lihat dari 3 kategori yang besar ini dipecah lagi menjadi sub-kategori. Gitu ya. Nah, khusus untuk sektor lahan, ya ini bisa kita lihat, kita hanya fokus di sektor lahan. Itu ada 6 kategori, subkategori, yaitu subkategori hutan, kemudian cropland pertanian, kemudian grassland, semak belukar atau grassland ya, grassland, ilalang biasa, ilalang atau semak biasa kita masukkan kategori grassland ini. Kemudian juga dari wetland, lahan basah. Kemudian dari settlement, pemukiman. Kemudian yang terakhir adalah otherland. Otherland itu adalah yang selain dari yang 5 tadi. Jadi kalau sebenarnya wilayah-wilayah berbatu, batu-batuan, lumut, semuanya masuk kategori otherland gitu ya. Nah, bagaimana proses emisi yang terjadi dari sektor lahan itu terjadi akibat adanya perubahan tutupan lahan, itu akan menghasilkan emisi dan serapan. Atau bisa juga dia tidak mengalami perubahan tutupannya atau jenis kategorinya, tapi juga tetap terjadi emisi. Umpamanya dia cropland, tetap cropland. Emisinya terjadi kenapa? Karena ada intervensi penggunaan pupuk. Sawahnya tetap saja sawah, tapi emisi terjadi. Ya, itu kita sebut juga sebagai land remaining land. Nah, oleh karena itu di dalam proses perhitungan ini kita harus memahami bagaimana perubahan cadangan karbon ya, dari pool satu ke pool yang lain. Nah, ada 5 hal yang perlu kami sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Jadi saya akan melihat secara lebih detail. Pertama adalah kategori penggunaan lahan tadi yang akan kita hadapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada 6 subkategori lahan. Kemudian apa saja aktivitas penggunaan lahan dan kehutanan yang akan menghasilkan emisi dan serapan, bagaimana kita menyiapkan data aktivitasnya, kemudian bagaimana kita menyiapkan faktor emisi dan bagaimana menghitungnya. Itu yang kita sampaikan. Yang sudah sampaikan tadi ada 6 kategori penggunaan lahan untuk ini, hutan, pertanian, padang rumput, pemukiman, lahan basah, dan penggunaan lahan lainnya. Dan jadi ada 6 kategori land, penggunaan lahan.
Nanti kita bisa mendetailkannya waktu menghitung inventarisasi gas rumah kaca untuk setiap lahan, bisa kita detailkan. Cropland mau kita beda-bedakan umpamanya untuk perkebunan, untuk karet umpamanya, sawit, itu kita bisa detailkan. Tapi kembali lagi sejauh mana kedetailan data yang kita miliki. Demikian juga grassland-nya bisa kita bagi, wetland-nya mau kita bagi, settlement-nya juga bisa kita bagi. Semuanya bisa kita kategorikan menjadi lebih detail lagi. Tentu tergantung dari data yang kita miliki. Nah, bagaimana emisi terjadi dan serapan terjadi akibat adanya perubahan kandungan karbon di dalam setiap tampungan. Nah, jadi tampungan ini bahasa Inggrisnya carbon pool. Kita sebut tampungan gitu. Bahasa Indonesia yang nggak tahu juga pool. Kalau pool itu pool mobil gitu ya. Mobil numpuknya di garasi ada pool gitu kan, pool taksi. Nah ini. Nah di dalam konteks sektor lahan ada 5 carbon pool atau tampungan. Pertama adalah biomas di atas permukaan tanah. Kemudian yang kedua biomas di bawah permukaan tanah. Kemudian pohon mati yang pohon-pohon mati, kemudian serasah dan bahan organik tanah. Ya. Nah ini kita sebut dengan biomas hidup. Sedangkan yang pool yang 3 lagi atau tampungan yang lain kita sebut bahan organik mati. Nah di sini bisa kita lihat bagaimana proses emisi dan serapan itu terjadi. Jadi kalau dia biomas hidup, dia pasti hidup. Biasanya dia akan tumbuh. Jadi artinya bertumbuh, untuk bisa bertumbuh terjadi proses fotosintesis seperti yang saya sampaikan tadi. Akhirnya ada penyerapan CO2. CO2-nya dikonversi menjadi biomas. Bisa dalam biomas di atas permukaan tanah dan biomas bawah permukaan tanah, tapi yang hidup. Tapi biomas ini bisa saja mati, ditebang dia mati, menumpuk di lahan, itu bisa menjadi pohon mati dia. Atau daun-daunnya berguguran, sebagai sarasah itu juga sudah mati. Jadi artinya yang biomas itu bisa berubah poolnya menjadi pool pohon mati, bisa menjadi serasah, dan serasah itu bisa melalui proses dekomposisi lebih lanjut dan bisa juga memperkaya organik tanahnya. Nah tentu semua pool yang ada di sini itu bisa lepas ke atmosfer, ya, bisa lepas ke atmosfer, bisa lepas ke atmosfer, bisa secara perlahan-lahan atau cepat. Kalau yang perlahan-lahan prosesnya dekomposisi. Tapi kalau yang cepat asli dibakar. Jadi setelah terbakar dia akan lepas. Jadi bisa kita lihat warna-warnanya itu menunjukkan proses. Ya. Jadi kalau seandainya hijau itu jadi penyerapan, ya, karena ada penambahan. Jadi artinya bios meningkat. Kalau yang kuning dia berpindah, ya, menunjukkan perpindahan tampungannya. Sebelumnya di biomas hidup dia bisa mencoba menjadi produk yang mati gitu ya, atau bahan organik mati atau yang kita sebut pohon mati, sarasa dan bahan organik tanah. Nah, ini kedua-duanya bisa lepas kembali ke atas ke atmosfer. Baik melalui proses dekomposisi maupun proses terjadinya pembakaran. Ya, kebakaran. Jadi itulah prosesnya yang sangat sederhana sekali dan inilah yang dikonversi menjadi formula-formula ini untuk menghitung besarnya serapan dan juga besarnya emisi. Jadi, akibat berubahnya kandungan karbon di setiap tampungan ini atau disebut di setiap carbon pool ini. Baik biomas permukaan atas tanah, biomas bawah permukaan tanah, pohon mati, deadwood, sarasah maupun bahan organik tanah. Nah oleh karena itu bagaimana cara kita menyusunnya? Kita harus menghitung per jenis kategori tadi, sektor lahan yang adalah hutan. Maka perhitungannya adalah kalau kita melakukan inventarisasi gas rumah kaca pada tahun ini, maka kita menghitung emisi ataupun serapan dari lahan berhutan. Lahan berhutan pada tahun ini bisa saja tahun sebelumnya itu juga hutan. Maka kita sebut hutan tetap hutan. Forest remaining forest. Nah kita hitung dia. Pasti kalau dia hutan tetap hutan, emisi terjadi pasti adanya penambahan kandungan organiknya atau biomasnya akibat adanya proses fotosintesis. Atau juga bisa berkurang karena kita melakukan pemanenan kayu di sana umpamanya. Yang kedua adalah kalau dia hutan saat ini sebelumnya apa? Bisa saja akibat adanya proses konversi atau perubahan. Yang sebelumnya lahan pertanian menjadi hutan. Tapi inventarisasi yang kita laporkan pada tahun T. Tahun T1, tahun T0-nya harus kita ketahui dulu. Apakah dia hutan sebelumnya atau bukan. Jadi proses perhitungan harus kita mengetahui dua kondisi tersebut. Jadi tahun sebelumnya dan tahun perhitungan inventarisasi pada tahun T ke-1. Jadi itulah nanti kita sudah melakukan untuk lahan hutan, kita melakukan lagi selanjutnya di lahan cropland. Hal yang sama juga. Jadi emisi atau serapan bisa terjadi walaupun jenis kategorinya tidak berubah, sama-sama cropland. Ya, jadi cropland remaining cropland
atau bisa juga yang sebelumnya bukan cropland menjadi cropland. Nah, umpamanya yang merah itu bisa hutan dikonversi menjadi cropland, berarti terjadi deforestasi. Maka emisi dari deforestasi tersebut hitungnya adalah di kategori cropland, bukan di hutan ya. Dia masuk ke lahan pertanian yang sudah terjadi saat ini itu berasal sebelumnya dari lahan berhutan. Demikianlah semuanya, grassland juga sama, ya, termasuk juga lahan basah dan seterusnya. Nah, ada satu aktivitas yang selama ini sering kita dengar yang terkait dengan sektor lahan itu adalah kegiatan RED. RED ini tidak semua aktivitas emisi yang berasal dari sektor lahan dan kehutanan tadi. Tadi kan ada 5 kategori, tapi kalau RED ini hanya spesifik saja, yaitu dari deforestasi, degradasi, termasuk juga forest conservation, sustainable forest management, sama enhancement of forest carbon stock, atau peningkatan cadangan karbon di dalam hutan. Yang pertama ada deforestasi, jadi kalau hutan itu berubah menjadi penggunaan lahan lain, itu kita sebut deforestasi. Itulah aktivitas RED yang pertama. Itu ada emisinya. Ya. Yang kedua adalah, dia tidak berubah statusnya tetap lahan hutan, dan sekarang juga lahan hutan, tapi mengalami degradasi, maka kita masuk forest degradation. Atau kita memang conserve dia, itu forest conservation, atau kita menerapkan di manage hutannya tersebut, kita panen kayunya, maka masuk ke subjek kegiatan sustainable forest management. Jadi tidak dibiarkan sebagai museum, kita manfaatkan gitu ya. Tapi kita akan masuk ke dalam kegiatan yang kita sebut dengan SFM. Atau bisa juga di sana kita tingkatkan cadangan karbonnya dengan teknik pengayaan. Jadi hutan-hutan yang sudah mulai degradasi kita perkaya lagi, kita tingkatkan kandungan cadangan karbonnya. Itu disebut enhancement of forest carbon stock. Jadi RED itu adalah itu saja sebenarnya. Tapi seringkali juga kegiatan reforestasi dan aforestasi yang sebelumnya cropland, grassland, wetland, settlement, otherland berubah menjadi hutan kembali. Kita hutankan melalui kegiatan reforestasi dan aforestasi. Sering pula diklaim sebagai enhancement of forest carbon stock. Nah, kali tergantung kepada definisi yang kita tetapkan oleh negara kita. Nah, biasanya kalau dia di dalam kawasan hutan, lalu dia itu menjadi cropland. Nah, sekarang ini kan Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah boleh itu pertanian di dalam hutan. Tapi catatannya tidak boleh lagi monokultur, harus agroforestry. Nah, itu bisa masuk ke dalam enhancement of forest carbon stock. Walaupun dia sebenarnya lahan pertanian, tapi kita rubah menjadi agroforestry, dia memenuhi kriteria hutan, itu masuk ke dalam kategori enhancement of forest carbon stock. Jadi kegiatan RED ini itu bisa memberikan tadi insentif buat negara kita. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi kebijakan nasional, bagaimana kita juga bisa meningkatkan serapan ataupun penurunan emisi dari kegiatan RED ini dalam menghasilkan insentif buat negara kita. Nah, yang sudah kita kenal dengan IFNET 2030, Indonesian Forest Net Sink Volume, yang harapan kita sektor lahan dan kehutanan ini sudah menjadi penyerap bukan lagi emisi, bukan luar biasa itu. Besarnya karbon kredit yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut. Nah, bagaimana menghitungnya? Ada 2 pendekatan. Pertama adalah metode gain and loss. Jadi metode gain and loss ini melibatkan input dan output simpanan karbon. Jadi kalau kita gain tadi ada pertumbuhan akibat ala proses fotosintesis, terjadi penumpukan karbon di dalam biomasnya sehingga biomasnya meningkat. Itu gain dia. Kemudian dari transfer karbon ke tampungan lain. Umpamanya dari karbon karena living biomass atau biomas atasnya itu ditebang lalu menjadi produk deadwood umpamanya. Maka dia pindah ke tampungan yang lain, nah karena dia ditebang berarti kita akan terjadi emisi di situ, berarti dia loss. Sehingga berapa besarnya status apakah dia emisi atau menyerap sangat tergantung. Kalau lossnya lebih besar tentu adalah dia menjadi emisi. Tapi kalau seandainya serapannya besar dia tetap sebagai penyerap atau rosot gitu ya. Jadi perhitungannya sederhana saja. Jadi perubahan cadangan karbon ya, terjadi tergantung dari seberapa besar karbon yang diserap dan seberapa besar karbon yang hilang akibat gangguan. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menghitung perubahan karbon atau tambahan karbon? Formulanya adalah dengan pendekatan, nanti saya jelaskan. Nah, pendekatan yang kedua kita sebut dengan stock difference. Ya. Yang tadi adalah gain and loss, yang kedua adalah stock difference.
Stok dividen ini digunakan apabila simpanan karbon di tampungan karbon poolnya yang relevan diukur pada 2 titik waktu. Jadi umpamanya karbon pada waktu tahun sekarang dibanding tahun sebelumnya, itu berapa perubahan cadangan karbonnya. Lalu kita bagi dengan tahun. Nah itulah besarnya status emisi. Jadi kalau seandainya cadangan karbon pada tahun kedua dibanding tahun sebelumnya itu lebih tinggi, ya berarti yang tahun sekarang lebih tinggi dari tahun sebelumnya berarti meningkat. Nah kalau seandainya kita mengukurnya itu 3 tahun yang lalu, yang pengukuran pertama, pengukuran kedua adalah tahun sekarang, terjadi perubahan cadangan karbon ya, maka kita bagi dengan jumlah tahunnya. Jadi itulah serapan per tahunnya. Jadi artinya kita bagi dengan periode waktu. Nah kita memang di dalam proses perhitungan emisi ini, kita menggunakan kedua metode ini. Untuk inventarisasi gas rumah kaca pakai gain and loss, tapi untuk RED pakai stock difference. Nah ini menimbulkan juga ini, tapi yang penting adalah konsisten di dalam menggunakan metode. Gitu ya. Jadi itu yang dua metode yang dipakai. Kemudian bagaimana kita memilih tier. Nah, ini agak kecil ya di sini. Sini adalah suatu proses untuk memilih tier atau metodologi yang kita pakai untuk kategori forest land di mining forest land. Jadi artinya tidak berubah, ini nggak kelihatan ya. Jadi yang pertama-tama adalah tentu menentukan apakah kategori tersebut masuk kategori kunci atau bukan. Kalau dia tidak kategori kunci, bolehlah kita pakai metode sesuai dengan yang kita preference. Tapi kalau dia kategori kunci, kita cek lagi apakah dia kategori kunci dan signifikan kontribusinya. Ya, kalau seandainya iya, tentu harapannya tentu kita harus melakukan metode yang lebih tinggi, tier yang lebih tinggi ya, sehingga kita mungkin ada baiknya melakukan proses penyusunan faktor emisi lokal supaya kita bisa meningkatkan akurasi dari perhitungan emisi kita. Jadi adalah secara proses decision tree ya, bagaimana kita menggunakan hasil key category analysis sehingga kita akan memutuskan apakah data aktivitasnya itu memang harus melakukan proses sampling lebih lanjut sehingga kita mendapatkan data yang lebih akurat sehingga uncertainty-nya dapat kita kurangi. Itulah proses-proses yang perlu kita lakukan di dalam proses menetapkan metode yang akan kita pilih. Manakah tier 1, tier 2, ataupun tier 3. Nah, bagaimana mendapatkan data aktivitas? Nah, tentu untuk mendapatkan data aktivitas, tentu untuk sektor lain harus kita mempunyai data tentang perubahan tutupan lahan. Nah, ada data di Kementerian Kehutanan, di mana ada sekitar 22 kategori land use di situ. Nah, karena IPCC itu ada 6 kategori, ini bisa kita kelompokkan ya, ke dalam 6 tadi. Tapi dalam proses pelaporan inventory, boleh saja kita membuat tetap detail. Tapi dia berada di kelompok forest land, cropland, grassland, wetland, settlement, dan other land. Nah, di sini bisa kita lihat, report ternyata other land di sini. Seharusnya airport itu cocoknya sebenarnya di settlement. Tapi karena kita sudah menggunakan itu dalam inventarisasi gas rumah kaca kita, sehingga itu masuk ke other land, seharusnya lebih cocok di settlement. Tapi yang penting adalah konsisten. Kalau ini kita robah, nanti mau kita masukkan ke kategori settlement harus kita jelaskan. Dan harus kita hitung ulang juga, karena nanti yang other land menjadi turun emisinya. Gitu ya. Jadi itu. Dan nanti kita lihat untuk bisa mendapatkan data tentu kita melihat transisi penggunaan lahannya. Jadi kita lihat dari 2 periode waktu pengamatan lahan mana yang berubah menjadi apa. Ya, atau dari lahan apa menjadi apa. Itu harus kita ketahui dan tentu ini mau tidak mau kita harus menggunakan data-data spasial ya untuk bisa mendapatkan informasi ini sehingga kita bisa mengkonversinya menjadi matrik land use transition atau matrik transisi penggunaan lahan. Dan setiap kolom ini tentu memberikan data-datanya berapa hektar dia. Ya, terjadi perubahan-perubahan mulai dari lahan hutan menjadi bukan hutan atau hutan tetap hutan gitu ya. Nah, ini hanya gambaran dari asesmen yang dilakukan di tingkat nasional, di mana pada umumnya hutan primer atau lahan kering itu bisa tetap menjadi hutan ya. Hutan sekunder, tetap hutan primer ataupun hutan sekunder. Kalau yang berubah menjadi lain itu kesalahan saja sebenarnya. Biasanya ada error di situ, tapi itu direfleksikan di dalam uncertainty assessment. Jadi kalau Anda pakai data itu bisa jadi nanti kalau Pak memiliki data tersebut atau teman-teman mendapatkan data tersebut lalu
land use transition-nya. Tapi bisa muncul yang kotaknya kosong itu ada datanya. Itu kemungkinan ada kesalahan interpretasi, tapi itu sudah ditangkap nanti dalam analisis uncertainty-nya. Tapi kalau dia berubah menjadi bukan hutan, itu juga bisa dilihat kemana saja dia. Nah ini bintang-bintang ini adalah secara kondisi secara umum, di mana proses transisi penggunaan lahan yang terjadi di nasional secara umum gitu ya. Tapi ini bisa dijadikan acuan juga nanti untuk mengetahui perubahan. Dan tentu seperti yang saya sampaikan tadi, sejauh mana kita mau mendetailkan, tergantung nanti daerah punya data yang lebih detail, tentu akan lebih bagus. Cuma mekanisme pelaporan ke pusatnya, kalau seandainya merubah kategori ini harus dibangun juga. Dan saya rasa ini juga sedang dalam proses ya. Jadi kalau lahan hutan, kalau kita miliki data yang ada sekarang, hutan itu bisa menjadi 6 kategori. Hutan primer, lahan kering, hutan primer gambut, hutan primer mangrove. Nanti ada hutan sekunder lahan kering, hutan sekunder gambut, hutan sekunder mangrove. Kemudian hutan tanaman yang ditanam gitu ya. Itu semuanya disebut sebagai forest land. Kemudian lahan pertanian sesuai dengan kategori penggunaan lahan yang ada di petanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini ada. Itulah pertanian semusim, ya. Pertanian semusim di lahan gambut, ada di lahan kering, juga tanaman setahun dan seterusnya. Nah, umpamanya kalau kita pengen lebih mendetailkan, nanti bisa lihat lagi, umpamanya yang terdegradasi itu bisa dikategorikan menjadi terdegradasi berat, sedang atau ringan. Nanti tanaman semusim bisa pisahkan lagi sawah, pertanian campuran, gitu ya. Nah, tergantung dari sedetail apa data yang kita miliki. Jadi walaupun tetap ada 6 kategori, tapi semakin detail kita mampu mendesain, itu akan artinya semakin baik. Jadi sejauh mana kita meningkatkan subkategori dari kategori besar yang penggunaan lahan yang ada 6 tadi. Jadi demikian ya. Jadi ini bisa, dan tentu ini akan berimplikasi terhadap proses pengumpulan datanya. Jadi sejauh mana data itu tersedia. Gitu ya. Nah tentu nanti akan kembali lagi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara reguler terkait dengan jumlah luas HTI. Nah itu sebenarnya datanya ada, tapi kita masih belum menggunakan secara optimal penggunaan data detail dalam penyempurnaan inventarisasi gas rumah kaca kita. Nah bagaimana pendata penjajian perubahan tutupan lahan? Itu ada 3 pendekatan. Ini tier 1, tier 2, dan tier 3 sebenarnya, tapi ini adalah pendekatan 1, 2, dan 3. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan sistem tabular. Biasa kita hanya menggunakan data statistik untuk mendapatkan tentang status perubahan lahan. Yang kedua dengan menggunakan melacak konversi lahan antar kategori. Jadi ini bisa kita lihat lahan yang bertambah pada tahun ini itu sebenarnya itu kenapa disebabkan oleh konversi dari lahan mana sebelumnya. Itu kita menggunakan tadi land use transition. Yang ketiga sama seperti land use transition, tapi kita tahu lokasinya, digambar secara spasial. Jadi inilah salah satu gambaran pendekatan tabular, tahun pertama atau time 1 sama time 2, forestnya ada 18, tahun kedua forestnya 19, berarti forestnya meningkat luasnya 1. Tapi kita tidak tahu nih datangnya dari mana nih, apakah dari grassland, apakah dari wetland dan lain sebagainya. Dan tentu juga akan mempengaruhi hitungan, ya, karena nanti akan menentukan berapa carbon stock sebelumnya, karena kita harus mempertimbangkan itu dalam proses penghitungan emisi. Yang kedua adalah penggunaan land use transition, dari yang sudah saya sampaikan, kita bisa melihat di tahun awalnya apa, kemudian tahun finalnya apa, inisial itu tahun awalnya, final itu adalah tahun inventarisasi gas rumah kaca. Jadi bisa kita lihat di sini, pada situ perhitungan inventarisasi gas rumah kaca pada tahun final adalah di kategori forest. Ternyata forest pada tahun final itu sudah menjadi 19 hektar, artinya hutannya meningkat. Oh ternyata itu berasal 3 dari grassland, 1 dari cropland. Jadi sebelumnya ada 15 gitu. Ya. Jadi finalnya, sorry ini terbalik ya. Final itu ada inisial itu yang di bawah itu ada 18. Ya. Jadi yang tetap sebagai hutan itu hanya 15, berubah menjadi grassland itu ada 2, menjadi settlement 1. Gitu ya. Nanti pada tahun final itu yang di sebelah kanan. Jadi 19, kenapa? Karena ini grassland bertambah 3 ya. Kemudian dari settlement bertambah 1. Gitu. Dari grassland itu, jadi sehingga totalnya nanti forest itu adalah 19. Ini adalah pendekatan land use transition. Nanti kita bisa melakukan latihan yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ketiga dengan pendekatan data spasial. Ini kita bisa lihat juga di mana wilayah grassland, apa dia berubah menjadi forest atau settlement-nya bertambah. Nah ini kita bisa melihat secara lebih detail secara spasial. Dan itu yang paling ideal adalah pendekatan ketiga, karena kita bisa melakukan secara berdasarkan wilayah tertentu. Kalau yang tadi mungkin agregat saja.
Jadi total saja, tapi kita tidak tahu di mana terjadinya, sehingga memang kita biasa berbasis apakah provinsi, DAS, atau kabupaten, tapi karena laporan investigasi rumah kaca telah merujuk ke wilayah administrasi sesuai dengan Perpres, pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi, tentu dia akan menghitung secara agregat pada setiap provinsi. Jadi mungkin pendekatan ketiga jarang dipakai, tapi lebih banyaklah pendekatan land use transition ini. Ini contoh saja bagaimana kita bisa mengisi titik-titik ini. Ini saya rasa nanti kita lewatkan saja, ini gampang sekali ya, bagi teman-teman yang sudah biasa. Bagaimana lalu adalah penyiapan faktor emisi lokal. Jadi faktor emisi lokal itu meliputi cadangan karbon dari berbagai tipe pengguna lahan, dari 5 cadangan karbon ataupun tampungan karbon tadi. Biomas atas permukaan, biomas bawah permukaan, kayu mati, sarasah, dan karbon tanah. Ya. Kemudian juga di antara lain adalah rasio antara biomas bagian atas dan biomas bagian bawah, yang kita kenal dengan biomas expansion factor. Nah, seringkali kita hanya sering mengukur biomas atasnya saja, yang akar, bawah jarang kita kumpulkan. Tapi dari riset yang lain dengan destructive sampling bisa kita dapatkan, sehingga kita mengalihkannya dengan faktor. Satu faktor untuk bisa, kalau kita dapat data bagian atas tanaman, kita kalikan dengan biomass expansion factor, kita dapatkan total living biomass-nya atau biomas hidupnya. Info faktor emisi yang lain bisa juga laju pertumbuhan, termasuk juga fraksi karbon di dalam biomas. Itu adalah faktor-faktor emisi yang bisa disiapkan ya. Nah ini bisa tersedia di buku IPCC Guideline 2006 atau juga ada di emission factor database IPCC. Nah, ini sudah emission factor database IPCC ini itu adalah mengkompilasi ya faktor-faktor emisi dari seluruh dunia. Dan sudah dibagi-bagi itu menurut negara, menurut ekosistem, macam-macam ya, sangat detail di situ. Dan itu bisa juga digunakan dalam rangka membantu pemilihan faktor-faktor emisi yang bisa digunakan di satu wilayah. Dan kita ada representatif kita yang masuk ke dalam tim internasionalnya untuk emission factor database ini. Salah satu chairnya ada di situ, sehingga seringkali juga berperan besar di dalam memperkaya faktor-faktor emisi ini di database-nya global gitu ya. Tentu database nasional juga harus kita kembangkan bersama-sama. Nah, bagaimana perubahan simpanan karbon dihitung untuk land remaining land? Jadi artinya contohnya forest land tetap sebagai hutan, lahan hutan, ya, atau lahan berubah menjadi hutan gitu ya, land menjadi forest land. Nah, ini kita lihat satu saja, untuk yang lainnya prinsipnya sama. Jadi seperti yang disampaikan tadi ada 6 kategori pengguna lahan. Kalau forest land itu bisa forest land tetap forest land, jadi tidak ada perubahan, atau juga forest land itu berasal dari perubahan lahan yang lain menjadi forest land. Dan tentu dari itu akan kita hitung dari biomass, ya, kemudian juga dari dead organic matter-nya. Jadi biomass living, tadi yang biomass hidup sama bahan organik mati. Ya. Jadi itulah emisi atau penserapan yang terjadi dari pool ini. Nah itu yang tinggal kita hitung. Nah, prinsipnya sederhananya lihat aja 5 pool apa yang terjadi di situ. Disitulah kita cara menghitungnya gitu ya. Kemudian terakhir adalah soil, dari karbon tanahnya. Kalau bahan organik mati itu adalah deadwood sama sarasa, kemudian soil gitu ya. Tapi semuanya sebenarnya bahan organik mati, baik dom maupun soil gitu. Nah, bagaimana pendugaan emisi dan serapan untuk hutan tetap hutan? Itu kalau biomas hidup pasti akan terjadi dua kemungkinan di situ. Serapan atau emisi. Seperti yang saya sampaikan, dia hutan tetap hutan itu kan tumbuh. Maka akan terjadi peningkatan cadangan karbon akibat adanya pertumbuhan. Emisi juga terjadi kena gangguan. Umpamanya ada kayunya dipanen, ada orang yang mengambil kayu jadi kayu bakar, atau terganggu kena serangan hawa penyakit atau kebakaran. Jadi karbon stoknya terganggu, terjadilah emisi di situ. Demikian juga bor tanah, nah itu juga bisa terjadi emisi apabila hutannya umpamanya ada di lahan gambut umpamanya. Jadi ada proses-proses drainasi yang dilakukan di sana, untuk mengambil kayu bekas ditebang, lalu dibuatlah kanal, terjadilah proses drainase di situ mengakibatkan adanya perubahan kondisi yang bisa juga menyebabkan terjadinya emisi. Nah ini harus diidentifikasi dengan baik, waktunya juga sudah sangat terbatas. Nah inilah teknik-teknik perhitungannya, saya rasa nanti bisa kita lihat lagi bersama-sama, Bapak bisa membaca, teman-teman bisa membaca di sini. Jadi pertama-tama dalam perhitungan penambahan simpanan karbon juga simple, itu di mana perhitungannya lah luas dikali dengan
laju pertumbuhannya dikalikan dengan faktor konversi dari biomas menjadi karbon. Itu biasa konversinya itu 0,47. Jadi faktor emisinya di sini adalah G tadi, yaitu rata-rata tahunan pertumbuhan biomas yang kita sebut dengan RIAP. Satuannya adalah ton per hektar per tahun. Gitu ya. Kemudian yang kedua, karena perhitungan di atas itu adalah tadi berdasarkan biomas atas tanamannya, lalu bagaimana kita mendapatkan totalnya, kita kalikan dengan expansion faktor tadi, R, atau rasio antara biomas atas tanaman dengan bawah tanaman. Sehingga demikian kita mendapatkan total biomas livingnya atau biomas hidupnya. Nah, nanti yang biomas hidup bisa terganggu dia. Bisa kemudian diambil panen di kayunya menjadi kayu bakar atau terganggu, maka ada penurunan cadangan karbonnya akibat gangguan tersebut. Sehingga demikian kita bisa menghitung status apakah dia emisi ataupun penyerap. Sebagai contoh, umpamanya hutan ada 100.000 hektar mengalami pertumbuhan dengan laju tertentu ya, jadi sekitar 2,4 ton per hektar per tahun, sehingga dalam 1 tahun terjadi peningkatan serapan sebanyak 242.000 ton karbon per tahun. Pada tahun tersebut juga dalam tahun inventory itu jadi kehilangan akibat panen 725 itu gangguan. Kemudian juga terjadi kehilangan karena gangguan alam, termasuk juga pengambilan kayu bakar. Sehingga sederhana kita pakai rumus tadi ya, tinggal kita dapatkanlah serapannya itu adalah tadi 242.000 ton. Gangguannya itu akibat pemanen kayu, pengambilan kayu bakar, gangguan oleh kebakaran, totalnya dapat, sehingga dengan demikian statusnya itu adalah masih tetap emisi. Kenapa? Karena gangguannya jauh lebih kecil daripada serapan. Jadi dia masih menyerap gitu ya. Tapi kalau yang gangguannya besar, itu emisinya juga bisa lebih tinggi. Nah, ini sudah disiapkan juga bagaimana cara perhitungannya di dalam spreadsheet. Di IPC Guideline sudah disiapkan juga spreadsheetnya, nanti bisa menghitungnya dengan formula-formula yang saya sampaikan tadi. Dan ini juga bagaimana menghitung dari proses pemanenan kayu, ya. Demikian juga dari pengambilan kayu bakar, formulanya seperti apa ya. Nah, itu sudah tersedia dan bisa kita hitung. Kemudian dari lahan gambut yang terdrainase, itu biasanya sederhana saja. Dari data aktivitas berapa yang mengalami drainase. Kemudian kalau seandainya dia hutan tetap hutan, ternyata terjadi perubahannya menjadi hutan sekunder. Ada bekas-bekas pengambilan kayu, dibuat jalan untuk mengambil kayunya. Airnya terdrainase, mungkin juga menyebabkan terjadinya proses emisi di situ. Itulah kira-kira ya. Kalau yang serapan tentu adalah terjadinya dari lahan menjadi hutan. Kalau lahan menjadi hutan berarti apakah itu ditanam dengan tanaman tertentu, apakah dengan akasia ataupun dengan kegiatan pengayaan, maka cara perhitungannya sederhananya luas dikalikan dengan increment dari laju pertumbuhan dari tanaman yang ditanam di situ, sehingga dia berubah menjadi hutan, dikalikan dengan R untuk menghitung juga, menangkap juga yang bawah permukaannya, dikalikan dengan faktor konversi. Jadi sederhana seperti itu saja ya. Jadi secara ringkas dari apa yang sudah saya sampaikan, jadi kita harus menghitung emisi serapan dari kategori lahan lainnya. Cropland, remaining cropland, jadi lahan tetap lahan pertanian, atau lahan sebelumnya bukan lahan pertanian menjadi lahan pertanian. Apa saja sumber-sumber emisi dan serapan yang mungkin terjadi bisa dilihat di sebelah kanan. Kalau dia itu kegiatan penanaman pasti akan ada serapan di situ. Jadi karbon tanah mungkin juga akan mengalami emisi akibat terjadinya perubahan kandungan karbon tanahnya ya. Demikian juga ada yang menjadi cropland. Hal yang sama juga untuk jenis yang lain ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi apa faktor penyebab terjadinya emisi dan serapan. Demikian juga untuk wetland, demikian juga untuk settlement. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dasar untuk perhitungan sektor lahan ini, dan mudah-mudahan cukup dipahami, dan terima kasih. Dan mohon maaf juga kalau terlalu cepat penjelasannya. Baik, terima kasih atas paparannya Prof. Rizal Dibur.